Pelaku yang kita duga di sini ada 4 orang, jadi menggunakan sepeda motor 2. Ini ada pelaku di sini, pelaku yang menusuk dengan pelaku yang menggunakan batu, dan satu lagi yang belum tertangkap ini memukul dengan tangan kosong. Satu lagi itu dia hanya berdiri di sepeda motor saja. Dalam kasus pembunuhan ini, polisi pun menangkap 2 dari 4 pelaku. Mereka merupakan sopir angkot yang biasa mabuk di area terminal Cicahem. Penipu yang memakai sangkur itu kita menemukannya di sekitaran terminal, jadi dalam kondisi memang agak sedikit mungkin dipengaruhi minuman keras, yang memukul dengan batu. Itu pada saat kejadian kita tangkap ada anggota polisi lalu lintas di sana bersama dengan petugas dinas perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas di sana. Lalu, apa sebenarnya yang membuat para pelaku tega menghabisi nyawa sang guru? Dan seperti apa awal mula peristiwa itu terjadi? Awalnya kan saya nunduk di belakang gitu. Saya kebangun langsung saya tendang motor. Dia juga balas tendang. Sopir tembak ada di balik kematian guru olahraga ini. Satu di antara 2 pelaku yang tertangkap merupakan residivis. Mereka berbagi peran. Ada yang menusuk, ada pula yang memukul korban. Bagaimana pengakuan mereka? Simak penuturan para tersangka. Sebelum masuk terminal itu kita senggolan dulu sama motor korban. Saya bangun langsung saya tendang motor. Perhatian orang tua gitu. Almarhum itu menyenangkan, penuh canda. Canda tawanya itu bikin betah gitu. Kasus penusukan yang mengakibatkan tewasnya Tatang Wiganda, guru olahraga sebuah sekolah swasta di kota Bandung, terjadi sore hari, di mana saat itu suasana sedang ramai. Satu pelaku dibekuk saat hendak melarikan diri. Adalah Ojang Sumantri, orang yang berhasil meringkus pelaku usai peristiwa itu terjadi. Dan bersama sejumlah warga lainnya, petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung ini mencoba menolong korban. Pas menyeberang ke arah sana, balik arah, saya ambil satu, si pelakunya putar balik. Dua-duanya naik motor. Dua-duanya naik motor. Oh, terus korban di mana? Di sana. Korban di sini berdiri. Iya. Saya udah pas lihat paniknya, saya lihat si korban sudah parah banget. Makanya saya stop angkot, suruh dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Warga kayak gimana lagi tuh? Banyak sih warga, cuma nggak ada yang apa katanya lah. Pada takut katanya. Nggak berani nolong? Nggak berani nolong. Inilah 2 dari 4 pelaku yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan Tatang Wiganda, guru olahraga di Yayasan Atikan Sunda, meninggal dunia. Namanya Herpri Wardi Sibarani. Usianya 29 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai sopir tembak angkot jurusan Cicahem Ledeng. Dan satu lagi bernama Rizky Sofiandi Milad alias Andi. Usianya 30 tahun, ia juga berprofesi sebagai sopir tembak. Saat kami temui, kedua pelaku yang kini sudah dijadikan sebagai tersangka menceritakan apa yang saat itu mereka lakukan. Rizky Sofiandi Milad alias Andi, dialah orang yang telah menusuk korban, Tatang Wiganda. Saling senggol saat mengendarai sepeda motor jadi pemicu peristiwa berdarah ini. Sebelum masuk terminal itu kita senggolan dulu sama motor korban. Posisi kita bersamaan ya. Dari arah? Dari arah yang cenderung itu. Iya. Terus? Kita kan di tengah, nggak mau belok ke
arah terminal gitu. Nah, korban sih ngomongnya, kamu bisa bawa motor nggak? Bilang gitu. Terus saya bangun kan, awalnya kan saya nunduk di belakang gitu, udah pusing gitu. Saya kebangun, langsung saya tendang motornya. Dia juga balas tendangan di jalan tuh. Pas terakhir tendang, kita jatuh, dia juga jatuh. Dia lari dulu. Dia lari terus. Ya. Kita kejar dia. Berantem lagi di situ. Nah, dari belakang nggak tahu ada yang mukul kayak dia ya. Jatuh dia, saya tenang. Nah, bangun lagi. Pas bangun lagi mau nyerang lagi, saya ngambil pisau. Dalam kesehariannya, Andi ternyata memang selalu membawa pisau dengan alasan untuk jaga diri. Dan pria yang tangannya dipenuhi tato ini juga ternyata seorang residivis. Beberapa tahun lalu ia pernah dipenjara atas kasus penodongan. Sementara satu tersangka lain, Herpri Wardi Sibarani, adalah orang yang memukul korban dengan menggunakan batu. Saya lihatnya waktu langsung tendang-tendangan gitu Pak. Terus mereka terjatuh, berantem, saya pas mau ngererai, ternyata si korban jaga bela diri, saya kena pukul gitu Pak. Di bagian kepala sama ya bagian muka, saya langsung jatuh terlentang gitu Pak. Begitu saya terlentang, saya emosi, saya ambil, begitu saya jatuh ada batu pas saya begitu jatuh ada batu gitu Pak. Si korban lari ke depan, dikejar sama Ihsan sama Andi, saya lari ke area yang berlawanan gitu, dari belakang saya pukul. Karena begitu saya panik banyak warga, saya setelah mukul saya langsung lari gitu. Kejadian penusukan saya tidak sama sekali lihat gitu Pak. Saat peristiwa itu terjadi, Herpri ditangkap oleh warga saat hendak melarikan diri. Kedua tersangka ini sebelumnya memang sedang pesta minum keras bersama temannya yang lain. Selain menangkap dua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dan korban, serta sebuah batu yang digunakan oleh tersangka Herpri untuk memukul korban. Akibat perbuatannya, kedua pria ini harus mendekam di balik jeruji besi penjara. Mereka dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya baik sekali, dia perhatian sekali. Kalau datang dari mana teh, udah makan kayak gitu. Kalau datang itu, ya kalau bisa, kalau pelaku hukumnya.